mengutarakan, menceritakan, membagikan setiap pengalaman Bapak Ibu ya, luar biasa. Nah, ini disebut multiple roles demands ya. Jadi yang semua ceritakan ya, peran masing-masing Bapak Ibu pelayanan, di rumah, di tempat bekerja, dan kuliah ya. Bisa bayangkan ya multiple roles ini ya, banyak perannya banyak. Nah, ini bukan soal Bapak Ibu tuh lemah, sedang menanggung situasi tertentu yang berat ya. Nah, pertama ada beban akademik, tugas menumpuk, deadline tak henti, ekspektasi akademik tinggi, "Aku harus bagus, nilaiku harus tinggi, aku nggak mau ya kesempatan ini aku sia-siakan." Nah, itu menjadi tuntutan yang Bapak Ibu sebenarnya sudah diletakkan ya, letakkan dalam, tanggung jawab ya, tuntutan itu. Baru tuntutan pekerjaan Bapak Ibu sudah tahu target, tanggung jawab profesional harus dipenuhi. Lalu ada tanggung jawab dalam keluarga, ekspektasi orang tua, peran ya, dalam rumah, tekanan finansial juga kan Bapak Ibu kan, harus membagi saya untuk uang kuliah, untuk keluarga saya, walaupun ada yang belum berkeluarga, tapi tentu pasti ada, apa, waktu-waktu untuk membantu kan keluarga ya, ya. Tanpa pengelolaan resiko ini nyata Bapak Ibu, stres kronis ya, tekanan terus-menerus tanpa jeda yang cukup. Kemarin kan sampai ada bilang kayak mau muntah gitu, sampai kayak lelah gitu. Nah, masuk juga dalam kelelahan emosional, energi terkuras sehingga sulit merasakan makna, ya kan? Sampai kemarin Ibu Nova, Pak Didi itu sampai bilang, "Ini sebenarnya saya kuliah buat apa?" Gitu. Karena kelelahan emosional itu, ya. Jadi energi dalam kuliah, bekerja, tanggung jawab mengerjakan tugas ya, itu, apa, turun. Lalu terjadilah penurunan motivasi ya, seperti yang Ibu Friska ceritakan, apakah saya berhenti saja gitu, apa saya Bu Nova bilang, "Apakah saya mundur saja?" Gitu. Saya kayak nggak sanggup gitu. Nah, setelah penurunan motivasi, terjadilah burnout. Titik akhir, ada yang bantu ya syukur-syukur, tapi semuanya yang terutama adalah dari diri kita sendiri. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini sedikit, apa, strategi tetap jalan ya, tidak harus sempurna Bapak Ibu. Wah, nilai itu harus tinggi banget atau tidak, yang penting jalan. Jadi strategi kecil konsisten lebih kuat dari semangat besar yang cepat padam. Jadi walaupun semangat besar itu cepat padam Bapak Ibu, tapi konsisten yang mengikuti proses pelan-pelan, tapi sampai pada tujuan itu lebih baik. Gitu. Jadi yang, dilakukan adalah yang pertama fokus 2 atau 3 prioritas per hari, mana terlebih dahulu, pilih yang penting, bukan semua yang mendesak. Apa Bapak Ibu semua itu saya bagikan karena manusia pada dasarnya sebagai gambar Allah, imago Dei dalam dunia kerja. Setiap manusia diciptakan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 7 ini berarti setiap pekerja memiliki martabat, nilai, dan potensi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu berharga. Jadi psikologi industri organisasi yang Kristen ini menghormati keunikan, talenta, dan tujuan hidup individu, berarti diri Bapak Ibu sendiri. Calling, bukan hanya profesi. Kerja adalah respon terhadap panggilan Allah untuk berkontribusi pada dunia. Lalu sarana pelayanan melalui pekerjaan kita melayani sesama dan menghadirkan kerajaan Allah. Lalu tempat bekerja itu tempat pertumbuhan, jadi besi menajamkan besi Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mau mengerti seseorang kalau kita tidak berinteraksi dengan banyak orang. Jadi kita mau cari aman sampai, "Ah, udahlah aku, menghindari aja daripada ribet," gitu, padahal kita sedang belajar gitu. Ya, besi menajamkan besi. Apakah di situ kita diuji? Apakah kita ketika menghadapi, apa, berinteraksi dengan tim seperti ini, dengan orang seperti apa yang kita lakukan gitu. Nah itu sangat diajarkan ya, tentang hukum kasih. Tetapi di dalam, psikologi industri organisasi pun sangat ditekankan tentang tempat, apa, hubungan interaksi dengan, sesama sesama peers gitu. Dengan atasan, sesama peers, dengan bawahan. Kristen sebagai hamba Tuhan, ya prinsip etika kerja kerja Kristiani yang pertama integritas ya tentu Bapak Ibu ya, harus jujur, konsisten antar perkataan dan perbuatan, jangan omdo gitu. Tapi, perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Lalu excellence, bekerja dengan kualitas terbaik, keadilan memperlakukan semua orang dengan adil, kasih memperhatikan kesejahteraan sesama, lalu yang terakhir adalah pelayan, berorientasi pada kepentingan bersama. Ini terus yang saya bawa ketika saya bekerja Bapak Ibu.
Nah, ini ada sebuah kasus ya, situasi pelayanan banyak burnout tinggi dalam pelayanan itu banyak ya Bapak Ibu ya. Saya banyak mendengar, apa, pekerja-pekerja yang ya yang apa, yang akhirnya menyalahgunakan jabatan dan tidak serius dalam jabatan ya, karena nih sebuah gereja lokal memiliki banyak anggota aktif melayani di berbagai departemen, kalau tidak pelayanan, gitu. Nah, lalu ada masalah kelompok, komunikasi antara tim tidak efektif, tidak ada saling mendukung, dan konflik peran yang tidak terselesaikan karena not to the point gitu, tidak langsung, menegur pun harus dengan kasih ya tentunya, tetapi ada hal-hal yang tidak usah lah, tidak tidak usah diberitahu atau tidak usah itu. Tapi terlalu keras pun menjadi masalah, seperti itu. Gereja dan organisasi pelayanan mengelola sumber daya manusia dengan lebih bijak dan berkelanjutan. Ya, makanya ada psikologi Kristen Bapak Ibu. Solusi berbasis PIO untuk organisasi pelayanan, intervensi yang dapat dilakukan yang pertama adalah membuat job description yang jelas untuk setiap posisi pelayanan ya. Jadi jangan sudah terlalu banyak yang dia kerjakan. Akhirnya dia kelelahan kelelahan secara emosi, burn out.